Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pembelajaran 4 akan kita mulai. Sikap apa yang harus dimiliki oleh seorang dokter? Seorang yang bekerja harus memiliki sikap melayani, disiplin, rendah hati, dan bekerja sepenuh hati. Kita bisa mempelajari nilai-nilai tersebut dari seorang dokter yang bekerja untuk masyarakat. Bacalah teks berikut dalam hati. Kalian bisa membacanya di buku yang sudah kalian punya ya. Lalu menjawab pertanyaan berikut. Apa yang dilakukan Dr. Rana untuk warga desa? 2. Mengapa Dr. Rana melakukan itu? 3. Apa dampak dari hal yang dilakukan oleh Dr. Rana bagi masyarakat? 4. Bagaimana perasaan masyarakat terhadap Dr. Rana? Tuliskan pada tabel berikut. Hal yang baik yang bisa aku contoh dari Dr. Rana. Dari Dr. Rana kita belajar bahwa ketika bekerja haruslah bermanfaat bagi orang lain. Menjadi seorang dokter juga harus rendah hati dan menghargai orang lain. Masih ingatkah kamu dengan cerita Dayu yang diojek oleh Dadu? Apa yang dapat kamu lakukan supaya hal itu tidak terjadi? Buatlah kesepakatan kelas dengan teman-teman supaya antar teman tidak saling menyakiti. Tulislah ide-idemu. Nanti kalian bisa berdiskusi secara berkelompok ya. Ini diskusikan secara berkelompok mulai dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Diskusikan kesepakatan kelas kalian ya. Ketika kesepakatan kelas itu dilakukan, maka setiap warga kelas akan merasa nyaman. Mereka merasa dihargai. Ketika kamu menghargai semua orang, maka kamu sudah mengaplikasikan sila kedua Pancasila. Tidak hanya Dr. Rana yang mempunyai sikap baik, Paman Udin juga mempunyai sikap yang perlu kita contoh. Ayo berlatih. Paman Udin adalah petani yang rajin. Ketekunannya membuat hasil panen melimpah. Ia sekarang mempunyai sawah yang cukup luas. Berikut adalah gambar petak sawahnya. Apakah kamu tahu bagaimana menghitung luas dan keliling sawah tersebut? Ayo berlatih menghitungnya. Kita akan berlatih menghitung luas dan keliling bangunan gabungan. Dari sini kita lihat, ini adalah terdapat persegi panjang yang digabungkan antara A, B, C, D, E, F. Ini gabungan persegi panjang ya. Nah, dari sebelum kita melakukan latihan ini, kita coba lihat persegi panjang yang di bawah ini. Perhatikan gambarnya ya. Hitung luas A, hitung keliling A. Ini adalah gambar dari persegi A. Panjangnya 5 dan lebarnya adalah 3. Sedangkan luasnya adalah panjang kali lebar. Berarti kita tulis 5 kali 3. Silahkan hitung sendiri. Kemudian hitunglah keliling. Keliling itu kita bisa menjumlahkan secara langsung panjang ditambah lebar, ditambah panjang, ditambah lebar. Atau bisa juga dengan rumusnya itu 2 dikali panjang tambah lebar. Jadi kita menambahkan dulu 3 dan 5, kemudian dikalikan dengan 2 gitu ya. Itu hasilnya. Silahkan ditulis di sini. Kemudian kalian juga hitunglah apabila menghitung dari luas dan keliling dari persegi panjang B. Nah, ini yang nomor 1 ini gabungkan dua persegi panjang A dan B. A dan B digabungkan. Bangun gabungan apa yang terbentuk. Kemudian kalian juga hitung panjang dan lebar dari bangunan dari bangun gabungan baru. Hitung luas dan keliling bangun gabungan tersebut. Coba bandingkan luas gabungan dengan hasil penjumlahan luas A dan bangun B. Apa yang bisa kamu simpulkan? Coba bandingkan keliling bangun gabungan dengan hasil penjumlahan keliling bangun A dan bangun B. Apa yang bisa kamu simpulkan? Kemungkinan penggabungan. Ini seperti ini contohnya. Kalian boleh menggabungkan seperti apa lagi? Silahkan dicoba. Apakah luas semua bangunan gabungan tersebut sama? Apakah keliling semua bangun gabungan tersebut sama?
Jadi, luas bangun gabungan dapat dihitung dengan cara menjumlahkan luas bangun pembentuknya. Sementara itu, keliling didapat dengan cara menjumlahkan ukuran sisi terluarnya. Kalian sudah belajar tentang cara menghitung luas bangun yang digabungkan. Sekarang coba hitung ya luas sawah Paman Udin. Nah, kalian bisa lihat di sini dari lebarnya adalah yang atas 30, setengah dari 60. Kan 60 ya. Kemudian kita cari ini yang atas itu panjangnya 30 meter. Sedangkan yang pinggirnya kita belum tahu berapa meter. Ini panjang secara keseluruhan 30. Sedangkan panjang yang digaris adalah 20. Berarti kita kurangi aja 30 dikurangi 20. Berarti di sini adalah panjangnya atau lebar dari sini adalah 10. Coba silahkan hitung luas sawah Paman Udi. Pada saat panen tiba, biasanya setiap 100 meter persegi tanah menghasilkan 80 kilo padi. Berapa berat padi yang didapat pada waktu panen? Nomor 3, harga 1 kilo padi adalah Rp55.000. Jika Paman Udin menjual separuh hasil panennya, berapa uang yang didapatkan? Nomor 4, Paman Udin ingin membeli lagi sawah 200 meter persegi, gambarlah kemungkinan bentuknya. Nilai-nilai apa yang kamu pelajari hari ini? Apakah kamu sudah mengaplikasikan kesepakatan kelasmu? Silahkan dikerjakan ya. Untuk kesepakatannya silahkan kalian video call bersama teman-teman kelompok kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.